Subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Ayyuhal ikhwah wal akhawat rahimakumullah. Alhamdulillah, di siang hari ini, di hari yang mulia, hari Jumat, di mana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di tempat ini. Semoga pertemuan kita adalah pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nantinya insyaallah perpisahan yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tiada maksud kita berkumpul di tempat ini kecuali dalam rangka mempelajari dan ingin meningkatkan keilmiahan, keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kesadaran kita akan pentingnya ilmu. Kesadaran kita akan pentingnya ilmu agama. Dan kita semua butuh ilmu agama. Ilmu yang membuat kita bisa membedakan antara halal dan haram. Ilmu yang bisa mengantarkan kepada kita mana jalan yang haqq dan mana jalan yang batil. Sehingga kita bisa mampu membedakan antara haknya Allah dan mana pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita semua sepakat, tidak mungkin semua apa yang kita sebutkan ini terwujud begitu saja tanpa kita memahami agama. Oleh karenanya, berangkat dari kesadaran ini, maka kita pun meluangkan waktu, meluangkan kesempatan kita, rela kita tidak tidur siang. Ya, kita rela untuk tidak tidur siang. Demi apa? Demi belajar tentang Islam. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan semangat kepada kita, memberikan pahala kepada kita atas pengorbanan yang kita lakukan di siang hari ini. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya berharap antum wa antunna sehat semua insyaallah, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Karena sumber kekuatan terletak di mana? Di iman. Ya. Sumber kekuatan seorang muslim itu bukan di jasadnya, melainkan tersimpan di dalam iman seorang. Mau saya ambil contoh? Betapa banyak kakek-kakek yang sudah sepuh mampu berpuasa di siang hari. Betul enggak? Dan betapa banyak, ya, apa kalau anak-anak remajanya, kakek-kakek, anak muda ya, anak muda yang Masya Allah memiliki otot yang six pack ya. Ya.
six pack. Tapi nggak mampu berpuasa di siang hari. Nggak mampu. Dia mampu mengangkat beban berat 50 kilo. Ya enggak? Kecil. Ya. Dia tambah lagi 60 kilogram, 70 kilo. Mampu ngegoes ya sekarang ya istilahnya. Sampai berkilo-kilo, Masya Allah. Sampai-sampai di Makassar itu, anak tempuh perjalanan mobil itu 2 jam. Ketemu di sini. Ketemu di sana, Masya Allah. Naik sepeda dia. Subhanallah. Ya, anak tanya, capek ya bang? Capek katanya, tapi bisa. Dalam hati anak, antum sholat subuhnya nggak pernah kelihatan. Jarak 2 jam perjalanan, antum kelihatan. Coba lihat. Betapa banyak manusia, ya, menghabiskan tenaganya, menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang sepele, untuk hal-hal yang tidak dibutuhkan di akhirat kelak. Ya, oleh karena itu antum penting untuk memperhatikan iman terlebih dahulu ketimbang memperhatikan jasad antum. Ya, bagaimana kita bisa mengupdate iman kita? Mudah caranya. Caranya belajar agama, belajar tentang Islam, kemudian memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditambahkan iman, ditambahkan, dikokohkan, ditsabatkan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena antum mesti yakin bahwa kehidupan ini tidak akan indah tanpa ujian. Kehidupan tidak akan bisa sempurna tanpa melalui proses ujian. Dan biasanya orang kalau diuji, ya, sering-seringnya apa? Ngeluh. Sering-seringnya beralasan sehingga dia kembali ke masa lalunya. Na'udzubillah min dzalik. Tidak bisa bertahan di atas hidayah. Maka ini yang antum minta, ya. Jadikan ujian itu sebuah kenikmatan dalam kehidupan, dalam hijrah antum, dalam proses hijrah antum. Ingat, ujian itu bukan yang antum pandang berat-berat, ya. Ujian sebenarnya itu ada hal-hal yang mudah tapi kita nggak mampu lewati. Apa itu? Waktu sehat. Itu ujian sebenarnya. Waktu luang itu ujian sebenarnya. Kenapa saya mengatakan itu merupakan ujian? Ya, betapa banyak orang yang diberikan kesehatan, waktu luang, tapi tidak mengisi dengan ibadah, betul nggak? Malah diisi dengan hal-hal yang mustahil bisa dikerjakan. Apa itu kira-kira? Kayak ngopi, ya, secangkir kopi habisnya 4 jam. Antum nggak habis pikir, ya, habis sampai 4 jam duduk di tempatnya, akhi. Antum kalau kajian 4 jam bisa nggak? Kajian 4 jam, saya yakin modar semua, ya. Mau apa? Tepar, ya. Langsung tepar semua 4 jam, Masya Allah. Sesuatu yang mustahil kalau untuk agama, tapi kalau untuk dunia itu sesuatu yang lumrah, biasa. Betul nggak? Duduk 4 jam, biasa, duduk 4 jam. Ada orang bahkan seharian nggak sholat di situ, Pak. Ya, telinganya sudah di depan corong masjid, itu nggak sholat dari pagi sampai petang. Masya Allah. Lihat, ini yang saya maksud, ya. Betapa banyak orang yang diberikan waktu luang, kesehatan, namun tidak bisa memanfaatkan kedua nikmat tersebut, ya, untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita, ya. Kemarin kita baru masuk di hadis yang pertama, yakni hadis tentang niat. Pentingnya niat dalam ibadah, ya.
Karena niat ini yang membedakan antara wajib dengan yang sunnah. Saya kasih contoh. Ada orang hari umpamanya sholat sunnah. Antum sholat sunnah setelah maghrib, ya? Biasa nggak? Biasa ya? Sholat sunnah antum. Sholat sunnahnya berapa rakaat, Ari? 2 rakaat. Itu sholat sunnah. Sholat sunnah rawatib. Akhwat, sholat sunnah insya Allah. Nyambung di mana itu? Kita lanjut. Ada masalah nggak di belakang? Nggak ada ya? Kita lanjut. Lanjut ya. Nah, itu sholat sunnah apa? Rawatib. Tiba-tiba siapa lagi? Bagus. Si Agus masuk. Belum sholat wajib. Karena pengen kejar yang namanya pahala jamaah, maka si Agus nepuk pundaknya si Ari. Tiba-tiba Ari menoleh, ingin mengungkapkan sesuatu. Apa yang dia ingin ungkapkan kira-kira? Ya, Ari pengen ngomong, gue salat sunnah Gus. Ya, tapi si Agus tetap ngotot. Akhirnya si Ari menjauh, geser. Ya, dan pada akhirnya nggak khusyuk sholat. Kira-kira gimana ini? Boleh nggak si Agus berjamaah sama si Ari? Boleh. Ya, boleh imam itu niatnya sholat sunnah, sedangkan makmum sholat wajib. Boleh. Ini pernah dilakukan oleh seorang sahabat dan ditakrir oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti dia merupakan syariat. Di sini kita bisa melihat bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan menghukum seseorang, menghukumi dalam artian memberikan pahala ya, mengganjar seorang sesuai dengan apa yang diniatkan. Si Ari niatnya salat sunnah, si Agus niatnya salat wajib, mendapatkan dua-dua pahala jamaah. Lihat orang kalau berilmu, Pak. Lihat orang kalau selesai bahasan hadis yang pertama dalam hadis arba'in, yang gak hadir gak mungkin paham, pasti dia lari. Ini mau jamaah, mau ngapain ini? Ya, Masya Allah, nepuk lagi. Akhirnya balik, menoleh ke samping, ingin mengatakan sesuatu. Masya Allah. Kemudian di kasus berikutnya, ada 10 pasukan, 9 semua keluar untuk berjihad, yang satu tetap tinggal di tempat, tapi semuanya dapat pahala yang sama. Masya Allah. Kenapa bisa demikian? Karena yang satu yang tertinggal ini juga meniatkan, namun karena qaddarullah ma syafa'al, tertahan sebab sesuatu, makanya gak jadi berangkat. Dan kata Nabi SAW, semua mendapatkan ganjaran pahala yang sempurna. Lihat, pentingnya kita memulai dengan niat. Jadi ini niat nggak boleh modus ya, nggak boleh niat KW, nggak boleh. Allah tahu kesungguhan kita. Ya, sebenarnya anak pengen kajian, tapi ya qadarullah nggak enak perasaan. Lu ajari kajian. Kan Ustadz ngomong kemarin pahalanya sama, Rik. Masya Allah. Ternyata Ari pergi, dia betul-betul nggak enak perasaan karena pengen cepat-cepat buka handphone. Masya Allah. Ada something di sini. Masya Allah. Ternyata Masya Allah khusyuk dia di dalam kegelapan dia sendiri. Ya, bukan lagi air mata yang dia keluarkan, tapi bercucuran keringat dia. Masya Allah. Ternyata sedang main game dia. Masya Allah. Ini ya, Nabi SAW katakan semua ganjarannya sama. Ya, yang satu terhalang karena
karena sakit umpamanya, atau ada hal yang menghalanginya dia sehingga dia nggak ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi katakan sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi katakan idza maridal abdu aw safar kutiba lahu mithlu ma kana ya'mal muqiman sahihan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan jika salah seorang di antara kalian sakit atau sedang safar. Nah, ini juga memberikan informasi kepada kita bahwa orang sakit itu boleh memudahkan ibadah, dimudahkan baginya ibadah, sama dengan orang safar. Orang safar banyak ibadah yang dimudahkan baginya. Dalam Islam namanya rukhsah. Orang sakit umpamanya sedang diinfus, dia boleh menjamak salatnya. Maghrib dengan isya boleh dia jamak, zuhur dengan asar boleh dia jamak. Karena apa? Ada hajah di situ. Orang safar, dia boleh nggak menjamak salat? Boleh menjamak salat, bahkan boleh mengqasar salat. Apa qasar? Qasar, jamak menggabungkan, qasar menyingkat salat. Qasar dipotong ya. Nah, yang 3 menjadi 3, yang 4 menjadi 2, yang 2 berapa, Ri? 1 ya, Ri. Yang 2 tetap 2, nggak boleh 1, nggak ada setengah ya. Nah, zuhur dengan asar dia boleh 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar. Namun para ulama khilaf, berbeda pendapat antara Jumat dengan asar, boleh nggak dijamak keduanya? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan nggak boleh. Kenapa? Jumat beda sifatnya dengan salat asar, salat zuhur. Makanya Jumat dengan asar nggak boleh. Harus milih. Kalau salat Jumat, maka nggak boleh menjamak salatnya dengan asar. Kalau dia salat zuhur, maka dia boleh jamak dengan asar. Dan ini pendapat yang lebih banyak di antara para ulama katakan, ya. Nah, kemudian orang yang safar boleh nggak berpuasa. Dia mendapatkan rukhsah. Seperti orang yang sakit, nggak boleh. Dia diperbolehkan, bahkan biasa diganjar, dilarang dia untuk berpuasa kalau sampai memudaratkan dirinya. Nah, ya, sampai memudaratkan dirinya. Kasus ketiga, pentingnya niat. Si Ari lagi. Yang lain dong siapa? Ari. Oh, Ari lagi. Nah, kasus yang ketiga, ini pasti sering kita dapatkan, ya. Masuk masjid, ya, masuk masjid itu disunnahkan untuk salat tahiyatul masjid. Itu para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Namun pendapat yang lebih kuat, insya Allah dia merupakan sunnah. Karena tidak ada salat sunnah yang hukumnya wajib selain 5 waktu. Itu para ulama dalilnya. Para ulama yang lain mengatakan tidak, dia hukumnya wajib karena Nabi menggunakan kalimat larangan, jangan duduk. Dan hukum asal larangan adalah wajib, haram untuk dilanggar. Tapi para ulama yang lain mengatakan tidak. Ini namanya khilaf. Namanya khilaf ijtihadiyah. Dalam agama itu ada 2 khilaf. Ada khilaf yang tidak boleh dipermasalahkan dan ada khilaf yang wajib dipermasalahkan. Paham antum? Apa khilaf? Khilaf itu berbeda. Makanya 2 para ulama menyebutkan ada khilaf ijtihadiyah dan khilaf tadad. Tadad ini yang tidak boleh, harus kita milih ini. Seperti Allah di atas langit. Ada juga yang mengatakan Allah di mana-mana. Ini khilaf. Yang mana yang kita pilih? Yang kita pilih ini, Allah di atas langit. Dan selainnya adalah batil, pendapat yang batil. Ada orang juga yang mengatakan semua agama sama. Wihdatul adyan. Semua agama sama. Ada ulama yang mengatakan cuma satu agama yang
benar, selainnya batil. Antum pilih mana? Pilihlah yang kedua tadi, yang mengatakan cuma Islam yang benar, selain Islam adalah agama yang batil. Paham sampai di sini? Nah, kemudian masuk masjid, dia lihat timernya itu apa namanya di atas itu, biasa itu di masjid itu waktu sholat itu lagi 2 menit 50 detik ya, dia mau tahiyatul masjid, dan ini sholat subuh, ini sholat sunnah rawatib, ini penting ini. Yang mana yang didahulukan? Tidak ada yang didahulukan, kedua-duanya boleh langsung dilaksanakan dalam satu waktu. Kembali lagi pentingnya nih niat. Ini namanya jam'un niyah. Para ulama bahas dalam fikih. Ya, ini masuk diantara, sebenarnya bukan ke fikih kontemporer ya, tapi dimasukkan ke dalam fikih kontemporer, fikih kekinian. Karena ini baru ditanyakan saat-saat ini, gimana ini Tat? Oh kayaknya ini aja deh dahulu, nggak boleh. Jadi boleh jam'un niyah, 2 langsung pahala dia dapatkan. Karena waktu sudah mepet, maka dia menjamak niatnya. Dia niatnya salat tahiyatul masjid, kemudian salat niatnya juga apa? Rawatib. Paham sampai di sini? Sama dengan orang yang berpuasa. Orang berpuasa, ya, bertepatan hari Senin umpamanya. Kemudian bertepatan dengan 9 Dzulhijjah. Puasa apa namanya? Puasa Arafah. Ya, puasa Arafah. Oh, gimana nih? Ana udah setahun ini Senin Kamis. Aduh gimana nih? Ya udah deh puasa Senin aja. Gak paham dia. Padahal dia boleh menjamak niatnya, merafal ya namanya. Rafal ya. Menjamak, menyatukan. Rapel ya namanya. Rapel. Siapa yang tahu? Gak ada yang tahu ya. Menggabungkan. Menggabungkan niatnya boleh. Dia mendapatkan 2 pahala. Padahal amalnya satu. Tapi ingat, harus sejenis dan hukumnya sama. Nggak boleh puasa wajib. Puasa kafarah. Bawahnya itu puasa wajib itu. Kafarah. Ya, orang sudah bersumpah mamanya. Wallahi, saya tidak akan bertemu dengan antum lagi. Dia mau meralat ini, maka dia wajib membayar kafarah, puasa dia. Kalau nggak mampu memberi makan, ya, 10 orang. Dalam surah Al-Maidah disebutkan ya, ayat 89 kalau nggak salah. Maka dia berpuasa. Puasa dia ini nggak boleh dia gabungkan dengan puasa nazar umpamanya. Dia pernah bernazar, saya kalau lulus sekolah nih Tat, puasa 1 hari. Akhirnya dia lulus sekolah betul, maka dia wajib berpuasa. Kemarin tuh gua main-main. Bahaya ini, nggak boleh. Dia nggak boleh. Dia berdosa ketika dia meninggalkan nazarnya. Ya. Tapi tidak ini kayak pembahasan nazar lagi. Ini banyak poin-poin di sini yang biasa orang lakukan. Tapi terlalu melebar ya. Ya, jangan sampai antum pusing. Ini tadi pembahasan masalah niat kok kesana sih nazar ya. Jadi dia boleh menjamak niatnya. Ya, melakukan sholat puasa sunnah dengan puasa Senin. Boleh. Tapi ingat nggak boleh dengan puasa wajib. Anak ingin puasa qadha umpamanya, kemarin haid umpamanya. Haid boleh puasa nggak? Enggak. Berarti dia mengganti di hari yang lain. Ya, min ayyamin ukhar. Di hari yang lain dia puasa. Ini namanya qadha. Qadha bertepatan hari Senin. Ya udah deh, gua niatkan aja 2-2. Nggak boleh. Satu sunnah, puasa sunnah. Satu puasa wajib. Qadha itu wajib. Dan ingat, puasa qadha nggak boleh dibatalkan. Jangan mentang-mentang, Tat, ini ada yang undang makan, Tat. Mumpung. Masya Allah. Antum kalau diajak makan sedang puasa, antum tanya dulu. Menunya apa? Iya, rugi kalau antum udah batalkan ternyata empe. Rugi. Tapi kalau ada ayam, Masya Allah.
lengkap dengan apa? Sayurnya, rendangnya, ya, bungkus. Ada jusnya, masya Allah. Ya, nggak apa-apa deh, batalin aja. Tapi kalau puasa sunnah, puasa qadha nggak boleh dibatalkan. Puasa sumpah, kafarah nggak boleh dibatalkan. Nazar nggak boleh dibatalkan. Haram. Ya, haram, nggak boleh. Karena dia puasa wajib hukumnya. Paham sampai di sini pembahasannya? Ini masalah niat. Ya, pentingnya antum niatkan. Dan niat ini boleh selama tidak diucapkan. Antum umpamanya niat mau nikahi si fulana dalam hati nih. Ya Allah, insyaallah akan nikahi beliau. Kenapa? Cantik umpamanya, masya Allah. Tiba-tiba bulan depan antum melihat akhwat yang lebih cantik lagi, masya Allah. Udah deh, hapus aja deh niat yang kemarin. Kenapa Ri? Ri lagi, bukan si Ari ya, bukan. Jangan. Jangan, nggak jadi, batal. Bukan Ari. Jangan. Si Fulan ya, si Fulan aja. Antum mungkin paham ya si Fulan ini. Ya Allah, masya Allah, ini akhwat atau bidadari ini, masya Allah. Ya Allah, yang kemarin aku bercanda, ya Allah. Ini yang serius ini. Ini yang serius katanya. Akhirnya dia berniat lagi. Ya Allah, kalau aku udah kerja setahun ini ada, insya Allah jadi ini mahar udah. Ya, ingat antum tidak akan mendapatkan wanita yang sempurna. Karena wanita cantik itu pada asalnya karena cinta. Gak ada air di belakang. Oh, nggak ada air? Iya. Re, air. Lanjut. Ini penting ini. Ini masalah niat ini. Yang tadi boleh 2. Oh gitu ya, Masya Allah, jamak niat ya. Tapi di sini nggak boleh menjamak niat ini, ya. Ini tadi bahasannya beda ini. Satu-satu dulu, Ria. Iya. Hari lagi. Jadi begini, apa namanya? Ketika seorang berniat sesuatu, ingat niatnya itu harus benar. Harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kalau ternyata cantik, ya alhamdulillah, ya masya Allah. Tapi yang paling pertama antum mesti niatkan dia karena Allah. Ana nikahi si fulana, insya Allah karena Allah. Kenapa? Karena Allah. Dia soalnya ngajinya mantap banget, masya Allah. Ya, hafalannya itu, masya Allah. Beda dengan ana, ya, yang cuma 3 qul. Itu pun tambah 1 inna a'tainakal kautsar. Ya udah deh, ini gua nikahin fulanah ini insyaallah. Ya. Jadi ini karena Allah. Terus dia nikahi ternyata masya Allah, ternyata cantik banget, masya Allah. Ini Pak, tambahan buat antum ini. Ya. Karena udah diniatkan karena Allah. Ada cerita, ini bener ini ceritanya. Para ulama salaf dahulu. Ya, para ulama salaf dahulu. Ada seorang masyayikh, seorang syekh, ulama besar. Itu punya anak gadis. Dia ingin menikahkan dengan seseorang. Dia cari, dia tiap kajian perhatikan murid-muridnya. Siapa di antara murid-muridnya itu yang masya Allah ya. Karena nggak sembarang ini anaknya si ulama ini, masya Allah. Akhirnya ya udah, karena apa namanya, udah nggak ada, lama akhirnya ditemukanlah ikhwannya, ya, ditemukanlah ikhwannya. Kemudian nunggu pulang semua, kemudian ikhwannya datang, Fulana, Fulan, antum udah siap nikah belum? Apa kata si Fulan ini? Udah siap, siap banget, masya Allah. Pakai bingit lagi, bingit, ya. Akhirnya iya, tapi masalahnya nggak ada apa namanya,
nggak ada kemampuan lah, ya. Beliau cuma bisa apa yang engkau lihat saat ini, wahai Syekh. Akhirnya kata beliau, kalau antum mau, saya akan nikahkan antum. Ya sudah. Tapi ada syarat, ada hal yang perlu engkau ketahui awal. Apa itu? Ini anak-anak ini itu buta. Kira-kira antum mau nggak? Oh ya, nggak apa-apa Syekh. Kemudian tunggu dulu, bukan cuma buta, apa lagi? Itu pincang juga, nggak bisa jalan. Waduh, ini orang atau apa ini? Masya Allah. Akhirnya karena niatnya ini si pemuda, karena Allah, nanti sebutkan anak ulama ini nggak sembarang ini, Masya Allah. Akhirnya udah Syekh, Insya Allah kalau memang ada dijodohkan, ya udah mudahkan untuk dinikahkan. Ketika beliau dinikahkan, ya, tiba-tiba beliau dinikahkan. Setelah dinikahkan, datang istrinya. Kaget bukan? Luar biasa, Masya Allah, kaget. Ya, karena apa namanya, nggak seperti yang disampaikan. Ternyata buta di sini dalam artian apa? Nggak sembarang beliau melihat. Dan kakinya bermasalah, bukan karena memang, bukan stroke ya, tapi karena memang nggak sembarang jalan, nggak kesana kemari, nggak kesini, nggak kesitu, nggak. Tapi jarang keluar. Ternyata anak seorang ulama, Masya Allah. Dan didapati istrinya ini, Masya Allah ya, sebulan libur kajian. Sebulan libur kajian. Kenapa? Karena istrinya yang ajari dia. Masya Allah. Akhirnya datang di kajian, bapaknya tanya dia, ngapain antum? Baru datang, baru kelihatan. Kenapa? Karena istrinya yang mengajari dia. Ternyata istrinya juga seorang alimah, seorang hafizah. Ya, Masya Allah. Ingat, berangkat dari apa? Dari niat yang baik. Niat yang baik. Semoga Allah memberikan kita, memperbaiki niat-niat kita semua, ya. Nah, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah berapa menit pembahasan? Sudah setengah jam ya? Ada pertanyaan mungkin sebelum kita lanjut hadis yang kedua? Ini hadis yang kedua saya bagi beberapa ya pembahasan. Karena hadisnya panjang, ini penting. Karena pembahasan Islam, iman, dan ihsan. Apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, ya, dan yang seterusnya. Ada pertanyaan? Silahkan. Tanya dong. Tanya alamat. Yang pertanyaan nggak tentang masalah dia? Laki dong yang nanya, kan imamnya laki. Masya Allah. Tanya aja pakai telepati. Iya, masa kita juga nggak nyambung ya. Jodoh kamu kemana? Nanyain jodoh ya. Tat, jodoh aku siapa Tat? Tanya sama Dekun. Sambil kita mempersiapkan pertanyaan, saya bacakan hadis yang kedua ya. Nah, siap lanjut atau kita istirahat? Lanjut dikit ya. Hadis yang kedua, ini hadis diriwayatkan juga oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah seorang sahabat yang mulia, ya, manusia terbaik setelah para nabi dan rasul dan setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Siapa nama kunyah beliau? Nama kunyah Umar Abu Hafs. Ingat ya. Beliau wafat pada tahun, beliau menjabat 10 tahun. Abu Bakar menjabat 2 tahun. Nabi meninggal di tahun 11 Hijriah. Berarti wafatnya tahun 23 tahun ya. Karena
Beliau menjabat 10 tahun. Beliau wafat pada tahun 23 Hijriah. Ini bagian keuangannya, enggak? Oh, bagian keuangan. Enggak. Oh. Ya, insyaallah. Beliau meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, idh tala'a 'alaina rajulun shadidun bayadhith thiyabi shadidus sawadis sya'r." Beliau mengatakan radhiyallahu taala anhu, ini hadis yang sangat panjang. Suatu ketika kami para sahabat ya duduk di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti para sahabat duduk di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba muncul kepada kami, di tengah-tengah kami, seorang lelaki yang mengenakan pakaian yang sangat putih. Sangat dan rambutnya amat hitam. Nah, jadi ini ya didatangi oleh seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih, artinya bersih. Bajunya itu bersih banget, Masya Allah. Rambutnya hitam. Ya, hitam yang sangat luar biasa. La yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahad. Nah, beliau lagi sifatkan bahwa tidak ada, kami melihat pemuda ini, laki-laki ini, tidak ada tanda-tanda bahwa habis melakukan perjalanan jauh. Tapi anehnya kami, di antara kami nggak ada yang mengenali beliau. Dua hal yang bertentangan kan? Pertama, nggak ada tanda-tanda bahwa sedang melakukan safar. Berarti orang dekat. Tapi di antara kami nggak ada yang kenal beliau. Berarti orang jauh. Lihat. Nah. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai orang tersebut mendekat dan duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti ada apa-apa ini. Ya? Nah. Fa'asnada rukbataihi ila rukbataihi. Kemudian didekatkan kedua kakinya, kedua lututnya itu didekatkan ke lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi. Kemudian orang tersebut pun meletakkan, ya ini setelah diberitakan bahwa beliau sangat mendekat dengan Nabi SAW, saking dekatnya itu sampai merapatkan kedua lututnya ke lutut Nabi SAW, kemudian meletakkan kedua tangannya di paha Nabi SAW. Ini berarti ada hal yang sangat genting ini mau disampaikan. Ada hal yang sangat penting. Sama dengan orang kalau sedang mau bertanya kemudian dia pegang kita. Ini ada hal yang sangat urgen ini. Berarti apa ini ya? Ya? Biasanya gitu ya. Tapi antum jangan lakukan ini sama lawan jenis ya. Masya Allah. Ada hal yang sangat penting. Masya Allah. Nah. Paham sampai di sini? Kemudian kemudian orang tersebut pun bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Wahai Muhammad, dia panggil namanya. Berarti para sahabat heran, kenapa dia panggil nama Nabi SAW? Tidak ada yang memanggil Nabi SAW ya dengan namanya langsung. Ya, rata-rata sahabat itu manggil dengan nama yang beradab, yakni Rasulullah. Ini enggak dipanggil Muhammad. Langsung disebut, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Kabarkan kepada aku tentang Islam. Jadi orang ini ternyata pengen bertanya. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimus salah
wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang rukun Islam yang 5. Nah, rukun Islam yang kelima saya sudah sebutkan ya, antum semua tahu ya. Kemudian ya, setelah mendengarkan qala sadaqta, lihat, setelah mendengarkan jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tersebut yang bertanya mengatakan apa? Engkau benar. Lihat. Lihat. Ini yang membuat heran para sahabat. Ya, engkau benar. Naam. Kemudian kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Yang membuat kami heran, orang ini yang bertanya, kemudian setelah Nabi menjawab, terus dia ngomong apa? Engkau benar. Heran aku. Ya? Heran enggak? Heran betul. Ada orang bertanya, ya? Bertanya, apa itu Islam? Kemudian dijawab, Islam itu ini. Kemudian yang bertanya mengatakan engkau benar. Ya? Engkau benar. Qal fa akhbirni 'anil iman. Kemudian orang tersebut pun melanjutkan, ya, kabarkan kepadaku tentang iman. Apa itu iman? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan qal an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Nabi sebutkan bahwa iman itu adalah rukun iman. Rukun iman ada berapa? 6. Rukun Islam ada berapa? 5. Masya Allah. Barakallahu fiik. Qal sadaqta. Kembali lagi orang ini mengatakan engkau benar. Qal fa akhbirni 'anil ihsan. Kemudian orang tersebut pun bertanya, kabarkan kepada aku tentang ihsan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam bahwa al-ihsan yakni engkau beribadah, engkau melakukan ibadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau enggak, ini belum bisa engkau lakukan, maka yakin Allah melihatmu. Ini makna al-ihsan. Kemudian qal fa akhbirni 'anis sa'ah. Kembali orang tersebut bertanya bahwa kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Lihat jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, menjawab dengan jawaban yang sangat luar biasa. Ya, beliau mengatakan yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya apa? Kita sama-sama enggak tahu. Gitu. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang perkara gaib, perkara hari kiamat itu merupakan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala mutlak. Enggak ada yang bisa tahu. Sekarang banyak ustadz jadi peramal. Ya. Bagaimana cara peramalnya? Cara meramalnya itu lebih keren, kekinian. Ya. Bagaimana caranya? Itu biasanya dengan cocok logi. Ya. Mengambil satu hadis, kemudian menerapkan atau mencocokkan dengan kejadian-kejadian tertentu. Jadi seakan-akan itu kita digiring, ya, untuk apa? Oh, kayaknya sudah kiamat ini. Lihat. Ini berikan sugesti yang tidak baik kepada masyarakat sebenarnya. Ya. Inilah fenomena para dai akhir zaman, ya. Nah. Kemudian kembali bertanya, kalau gitu fa akhbirni an amaratiha. Ya. Beliau mengatakan alaihi salam, setelah beliau bertanya tentang hari kiamat, Nabi mengatakan yang ditanya tidaklah lebih paham, tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Kemudian bertanya lagi, beritahukan kepada aku tentang tanda-tandanya, yakni tanda-tanda hari kiamat. Nabi SAW sebutkan ini diantaranya, ya, diantara tanda-tanda hari kiamat. Beliau mengatakan antalidal amatu rabbataha
wa antaral jufatal uratal alah ri'a asya' yatatawalun fil bunyan. Ya. Kemudian summa antalaqa falabithtu maliyan summa qala ya Umar atadri minas sa'il qultu Allah wa rasuluhu a'lam qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum rawahu Muslim. Setelah orang tersebut bertanya tentang apa? Tentang tanda-tanda hari kiamat, karena tadi bertanya tentang apa? Kapan hari kiamat? Enggak dijawab oleh Nabi SAW. Nabi menjawab dengan jawaban yang sangat luar biasa, Pak. Jawaban yang sangat sopan, yang sangat beradab. Kemudian Nabi ditanya lagi, beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya. Nabi mengatakan jika seorang budak wanita telah melahirkan tuannya. Seorang budak wanita melahirkan tuannya. Artinya yang dulunya penuh dengan kesusahan, tiba-tiba dia memiliki harta yang sangat banyak. Nah, jika engkau melihat orang yang bertelanjang kaki tanpa memakai baju, artinya miskin papa, Pak. Serta pengembala kambing telah saling berlomba dalam mendirikan bangunan megah yang menjulang tinggi. Sekarang banyak sekali semiskin-miskin orang sekarang punya handphone, ya, punya akun Facebook, Masya Allah. Ya, punya Facebook. Kemudian lelaki tersebut segera pergi, ya. Kemudian setelah bertanya, orang tersebut pun pergi. Orang tersebut pun pergi, laki-laki tersebut pun pergi. Kemudian Nabi SAW memanggil Umar, ya Umar, atadri manis sa'il? Kau tahu enggak siapa tadi yang bertanya? Umar mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ini jawaban bagi orang yang enggak tahu. Jangan sok tahu. Sok tahu pantang celaka, pantang petaka. Qal fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Laki-laki tadi itu adalah Jibril yang ingin mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kita cukupkan. Semoga bermanfaat.